sebelum rukuk, mazhab Syafi'i setelah rukuk. Tolong diingat-ingat karena ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Salah sendiri, kenapa panitia ngasih judul ribet, jelimet, sulit, susah begini? Kalau mau ceramah yang simple, sederhana, judul kita subuh ini adalah tentang sabar. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Sendal hilang, sabar. Suami hilang, katanya sabar. Ini menunjukkan Masjid Jami An-Nikmah ini masjid yang berkualitas. Kenapa? Karena yang mengajar di sini guru-guru kita semua. Al-Mukarram, Shahibul Fadilah, Ustadz Tengku Zulkarnain, Masya Allah. Beliau ditakdirkan Allah meninggal di kampung saya, Pekanbaru, Riau, di bulan suci Ramadan tahun 2020. Kebetulan kami membangun pesantren Nurul Azhar. Setelah Nurul Azhar 500 meter belok kiri, TPU Covid tempat beliau dimakamkan. Jadi nanti kalau jamaah Masjid Jami An-Nikmah ziarah ke makam beliau, insya Allah ketemu dengan Ustadz Abdul Somad. Kalau kebetulan saya nggak keluar kota. Ustadz keluarnya hari apa? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Saya di sini sejak hari Jumat dan ini adalah hari Senin. Senin nanti saya akan pulang. Saya di luar tuh 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nggak boleh lebih dari 3 malam. Kalau lebih nanti dikhawatirkan sudah buka cabang. Ibu setuju? Saya ngetes aja. Sampai mana tadi hilang bahan saya. Nah, lalu Pak Ustadz nanti kalau kami pulang dari Turki, sudah hafal Quran, kami belajar kepada mazhab Hanafi. Bagaimana sikap kami ketika diminta jadi imam di Masjid Jami An-Nikmah? Apakah kami pakai mazhab Hanafi karena guru kami di Turki bermazhab Hanafi? Atau kami tetap bermazhab Syafi'i karena Masjid Jami An-Nikmah ini bermazhab Syafi'i? Hanafi dan Syafi'i sama-sama ahlus sunnah, bukan ahlul bid'ah. Saya belajar di mazhab Maliki dan saya ketua masjid. Biar kurus begini ketua masjid. Dan saya jadi imam kalau sholat di masjid dekat rumah saya. Montang-montang baru pulang dari Maroko, mazhab Maliki. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum yang di belakang udah mulai nyenggol temannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya gak terlalu banyak. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Langsung saya baca kunut. Mau pakai mazhab Maliki. Makmumnya 2 kali nengok. Selesai salam, gak sabar mereka salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesat. Mazhab Hanafi gak salah, mazhab Syafi'i gak salah. Yang salah adalah imam membawa mazhab lain ke tengah masyarakat yang sudah selama ini mengamalkan mazhab Syafi'i sehingga menimbulkan fitnah. Akhirnya masjid kacau balau, lintang pukang, tunggang langgang. Kacau masjid. Akhirnya untuk mendamaikan masjid diundanglah Pak Kapolsek, Babinsa dan Babin Kamtibmas. Jamaah mulai ribut. Kata sebagian jamaah, sholat ini mesti kita ulang subuh ini, gak sah ini. Kata jamaah satu lagi, sudah sah ini. Akhirnya kacau balau. Tenang-tenang, kata Bapak Kapolsek, tenang. Sebenarnya sholat kita ini sudah sah karena imam tadi bermazhab Maliki. Bapak kok tahu? Saya dengar ceramah Ustaz Somad. Inilah pentingnya polisi, polsek, babinsa, babin kaptipmas mengerti perbedaan mazhab supaya kalau terjadi kekacauan
dia bisa menenangkan, bukan dengan pistolnya, tapi dengan ilmunya. Setelah dia jelaskan semuanya tenang. Yang salah ini siapa Pak Kapolsek? Yang salah ini adalah imamnya. Loh, kok saya yang salah? Sudah tahu masyarakatnya bermazhab Syafi'i, kenapa dibawa mazhab lain? Orang yang awam gak ngerti akhirnya menimbulkan Nah, kalau masyarakat udah dijelaskan mazhab gak juga ngerti, cabutlah Pak, tembakkan ke atas. Macam-macam, tembak kepalanya. Setuju? Jangan. Mati dia kalau ditembak. Saudara yang dimuliakan, ya mau apa yang setuju-setuju aja. Ini beberapa contoh perbedaan mazhab di tengah masyarakat. Jadi adik-adik saya tadi mau nyebut anak, tapi kok perbedaan kami nggak terlalu jauh. Sudah berapa tahun aja. Jadi adik-adik saya sekalian, silakan kalian belajar ke Turki, hafal Quran di sana 30 juz, belajar qiraat Hafs an Asim, belajar qiraat Warsh, belajar qiraat Kumbul, belajar qiraat Ibnu Katsir. Kalau di Indonesia qiraatnya qiraat Hafs an Asim. Kalau di Maroko qiraatnya Warsh. Bedanya Pak Ustaz? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Qiraat Hafs, kita begitu. Kalau di Maroko enggak. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pendek. Kalau qiraat Hafs, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kalau qiraat Warsh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Saya dikit-dikit tahu qiraat Warsh karena guru Warsh, bukan waras. Saya tahu dikit-dikit karena guru kami dulu di sana bacanya begitu kalau sholat. Tapi sekalipun gak pernah saya pakai di masjid dekat rumah saya. Kalau saya mau petantang-petentek bisa. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya maaf. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Jangan membuat sesuatu yang aneh sehingga menimbulkan keresahan. Tapi kalau dalam pengajian untuk menjelaskan, apalagi ada tanya jawabnya, boleh sebagai keilmuan. Ini penting. Apalagi saat genting-genting, apalagi saat berbagai macam kekacauan di akhir zaman, fitnah yang luar biasa. Kenapa jamaah di Masjid Jami An-Nikmah masih ramai, padahal Ustaz Somad difitnah-fitnah macam-macam? Masjid Jami An-Nikmah jamaahnya tidak bisa difitnah karena mereka nontonnya full 60 menit. Jamaah tempat lain, jangan tepuk tangan dulu, juga masih banyak bahan. Di masjid lain, jamaah di tempat lain mudah difitnah karena mereka ini gimana ya, paketnya cuma 1 giga. Jadi nontonnya yang 1 menit, 1 menit, 1 menit. Ceramahnya dipotong-potong. Mazhab Maliki bukan Ahlus Sunnah. Padahal kelanjutannya menurut orang yang jahil. Menurut orang yang jahilnya dipotong. Inilah bahayanya kalau dokter tukang khitan disuruh jadi tim media. Semua disunatnya dipotong. Mohon maaf Pak dokter.